Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam lestari kawan-kawan semua. Berjumpa lagi di channel kesayangan kita, Akar Rimba. Saya mau ngobrol bareng sama Ricky. Nah, kebetulan makhluk ini adalah junior saya dulu waktu di kampus. Ternyata dia memiliki minat yang luar biasa terhadap gunung. Dan kita akan cerita pengalaman-pengalamannya selama mendaki gunung. Jangan lupa subscribe, like, share, komen channel ini agar saya semakin semangat bikin konten untuk kawan-kawan semua. Oke? Langsung saja. Oke, Batak. Ya. Welcome to my room. Jadi pertama kali naik gunung kapan tuh? Tahun berapa? Pertama naik gunung itu tahun 2013. Itu naik ke gunung Pangrango. Pangrango. Jadi pertama kali naik gunung di Pangrango? Iya. Bukan di Sumatera dulu, bukan? Enggak. Terus kenapa tuh tiba-tiba sampai kepikiran untuk naik gunung? Tadinya capek? ikut-ikutan, diajak salah satu teman teman kantor, namanya Koko. Koko ini anak gunung, salah satu ranger di. Oh, ranger juga, anak pecinta alam juga. Ya. Diajaklah, Ki, ada waktu nggak kita naik gunung sebelum Natal nih, tahun 2013. Sebelum Natal 2013. Tanggal 23 lah kita naiknya tuh, Bang. Iya. Setelah itu diajak tanpa ada persiapan, belanja nih ke Senen, belanja jaket khusus itu aja tuh, beli jaket untuk ya biar jangan dingin lah gitu. Ransel semuanya belum perlengkapan nggak ada. Kawan tuh nyiapin semua gitu? Nggak juga. Enggak juga. ikut-ikutan. Perlengkapan makan dan yang lain gimana di situ? Jadi filosofi gunung itu dia bilang gini loh, Bang. Kamu akan tahu ketika kamu naik pertama akan terusan atau kapok. Oh gitu. Di filosofi itu dia bilang ya udah aku ikut dulu tanpa persiapan, dia marah juga gitu. Dimarahin sama teman-temannya, kok ini anak teman yang dibawa dia ini nggak ada persiapan. Betul. Itu ada persiapan dan saya pakai celana jeans, pakai sendal, Bang. Oh mantap. Mantap. Pakai sendal. Pendaki tahun 90-an. Iya, nggak ada persiapan. Tadinya terus. Pengen katanya mau camping aja, ternyata dia bawa tim juga dan kita ranger. Dan di situ musim hujan. Berapa orang kemarin yang naik? Orang? Ya 7. Itu kenal semua? Enggak, aku kenal lagi sama Koko. Sama Koko itu aja. Iya. Itu Gede Pangrango itu di mana tuh? Jawa Barat? Di Cibodas. Oh, Cibodas. Puncak. Oh, oke. Ke Cibodas itu kita awal itu kan apa namanya tuh, Bang, Simaksi ya? Nah. Yang pendaftaran itu. Iya. Itu udah musim hujan. Jadi ceritanya itu judul pendakian itu pendakian Manggalau, Bang. Oh, itu waktu masih galau-galau, sekitar 7 orang lah. Jadi kita ketemunya di, aku lupa namanya, di pos, di tempat apa, base camp itu, base campnya ranger di Cibodas itu, Bang. Ya, itu. Dengan persiapan yang tenda kita tidak punya, cuman bawa flying set tenda yang terpal aja. Akhirnya naik lah itu. Oke. Terus ke situ hujan, dan hujan basah semua, Bang. Basah, kita. Mentalnya nggak tahan air nggak? Kalau pakai raincoat untuk ini aja, tas aja. Oh. Untuk tas. Ya. Jadi lihat banyak pacet juga kan, kena pakai sandal itu. Di pos 1 masih bisa lah. Kalau Gede Pangrango ini berarti 2 gunung. Dua gunung. Tapi satu jalur, yang di satu jalur inilah kesananya bisa untuk dari Cibodas itu satu jalur. Mantap jiwa. Nanti ada belokan kanan ke Pangrango, kiri ke Gunung Gede. Ya. Akhirnya kita memutuskan untuk ke Pangrango. Oke. Kita mainnya jam 2 pagi. Startnya jam 2 pagi. Jam 5 kita sampai di pos 1, pos 2 saya lupa. Makan, masak Indomie dan ngopi-ngopi. Nah, pas udah siang jalan, kita banyak istirahatnya juga. Oh, jadi nggak ngejar sampai pagi? Enggak. Kalau maghrib di apa namanya itu, Bang, kalau mau sedikit lagi mau ke atas itu vegetasi. Cadas, batas vegetasi. Batas vegetasi itu. Nah, terus itu hujan, di kita itu nggak ada tenda, hujan deras lah. Nggak ada tenda, cuman terpal aja. Karena persiapan nggak ada, raincoat nggak ada.
Akhirnya disitulah hal aneh terjadi bang. Oke, sip. Di situ kan basah semua, kuyup bang, baju juga di dalam tas itu basah semua. Konyol memang tuh pendakian gua tuh. Iya. Terus Dan ya kalau badan ini kan masih bisa kita handle kalau hujannya sejam 2 jam gitu. Dan ternyata kan dari bawah udah memang basah. Nah kondisinya ini kita di kaki gunung bang, dan mau sekitar 1 jam lagi sampai atas lah. Kalau istilahnya tuh Mandala Wanginya Pangrango lah. iya oke. Ini di kaki itu pada standby semua, yang ada yang di tenda, ada yang pakai blanket juga, dan semuanya pada punya persiapan kan. Jadi lo beban lah ya. Beban. Iya, beban. Beban itu langsung tuh menggigil, awalnya menggigil, kok kaki nggak terasa lagi nih. Udah dingin kan. Siap. Akhirnya kok tangan mati rasa. Terus sampai ke ubun-ubun lah, kok ya Allah kayaknya ini masa aku gitu loh. Sampai kepikiran ke situ. Iya. Kalau untuk mistisnya ya itulah, kayak kadang kan kita di bawah alam sadar itu bang bisa nengok-nengok apa gitu. Di situ tuh kayak ada bapak-bapak lah, baju jubah putih, baju jubah hitam gitu, kayak mau Iya, itu memang gitu. Kayak efek dari halusinasi gitu. Karena kan pas hipotermia itu kan darah kita kan udah nggak stabil lagi Iya. tuh. Aliran darahnya udah nggak stabil lagi, jadi memang Akhirnya ditampar-tampar tuh sama si Koko ini kan. Ki, kau harus ini Ki, sadar dulu Ki, minimal kau ada tenaga lah katanya. Ya udah aku masakin air tuh katanya. Dimasakin air di dalam cuaca hujan badai itu. Dimasakin air. Pakai angin pula pasti kan? Iya. Ya, itu makanya. Dimasukin lah ke botol sostro itu, botol minum itu. Air panas itu barulah ditaruh ke perut gua. Akhirnya tak berapa lama tuh nggak sadar bang. Sadar tapi nggak bisa ini lagi. Iya, ngerti. Gimana ya? Lemas. Ya udahlah, pasrah aja. Memang kalau misalnya udah waktunya di sini ya udahlah, ikhlas aja gitu. Lama-lama hujan berhenti bang. Nah doa itu mungkin kan. Iya. Kita berdoa sambil berdoa juga. Berhenti sampai jam 5 subuh tuh. Jam 5 subuh. Tadinya kapok. Udah kapok, udah cerah nih bang, jam 5, jam 6. Itu belum puncak? Belum, masih kaki apa ya, 1 jam lagi lah ke puncak. Akhirnya jam 6 itu ada pada naik tuh yang pendaki-pendaki lain, dan satu tim itu juga kan kita dibagi tuh, yang 4 naik, 3 ya beban tadi nih, yang jagain si beban ini nih, yang 2 ini kan. Akhirnya dia tuh turun lagi, yuk, ayolah semangat, kapan lagi naik puncak nih, tanggung 1 jam lagi, dikasih inilah semangat lah. Cuman batin ini kan, waduh, udah sanggup lagi lah bang gitu kan. Udahlah bro, nggak usah lah, aku di sini aja nunggu nggak apa-apa gitu. Udah kita masak dulu Indomie, masak kopi, bikin air dulu gitu. Udah sayang kok, tinggal 1 jam lagi gitu. Ya akhirnya habis makan dipompa terus dengan baju udah basah. Itu nggak tukar baju tuh, baju ganti nggak ada bawa? Enggak, bawa tapi basah kan. Nggak mempan ini, raincoat itu nggak mempan lagi bang. Jas hujan yang dulu yang harga 10.000 itu. Ya, makanya jangan cari yang KW, cari yang mahal lah. Akhirnya alhamdulillah lah dikasih semangat sama teman-teman tuh. Sampailah di sana pertama kali seumur hidup tuh lihat bunga edelweiss. Lihat Mandala Wanginya versi Jawa Baratnya lah. Versi Gunung Gede lah. Gunung Pangrango. Pangrango, sorry. Akhirnya dilihat, ya memang karena habis hujan kan kabut, kita nggak terlalu lihat view bang. Iya. Pencapaiannya. Berarti masuk puncaknya udah di sekitar siang berarti? Jam 9 lah, jam 8, jam 10 pagi. Pagi ya. Berarti nge-camp dulu? Puncak pertama itu Pangrango. Nah, pulang dari situ ada cerita lagi unik nih bang. Oke, sip. Pulang dari sana kan di jalan turun nih? Kalau di jalan turun itu kan kayak antrian mall ya kalau kita puncak. Tapi tinggi loh itu. Lumayan. Tinggi tuh. Aku lupa juga tuh berapa mdpl. Lumayan. Dari Merapi tinggian Pangrango kalau aku. Iya. Akhirnya turun tuh kan ngantri bang, turun aja ngantri itu. Kayaknya untuk pemula itulah puncak gunung untuk pemula gitu. Kalau katanya, karena dia ada di bawah itu ada trek yang kayak tangga gitu kan. Iya. Nggak terlalu sulit lah.
dia ketemu lah sama anak SMA namanya, aku ingat bang, nama Shizuka, orang Jepang, orang Jepang. Siapa nah Shizuki apa Orang Shizuka Jepang, gitu. orang Indonesia nih. Orang Indonesia, tapi keturunan. Turunan. Kita tegur tuh, ini kenapa dek, kok nggak ini aja, udah balik aja, kalau nggak kuat balik gitu. Enggak, kita buat teman kok, katanya gitu. Aku lupa nama Shizuka apa Shizuko gitu. Si SMA nya aku ingat SMA 6 bang. Oh jadi sempat ngobrol lah. Sempat kita lihat karena dia kan lemas itu, kita tanya sama teman Hikoko, ya udah kalau misalnya nggak sanggup turun aja ke bawah bareng aja, kata si Hikoko teman itu kan. Kita kan ada buat teman banyak, dia rombongan, udah muncak lah dia katanya. Kita udah pulang, mau jalan naik nih. mau naik kita turun. Itu tanggal 20 sebelum Natal kita udah pulang, kita udah turun. Tadi yang mau 3 hari ada persiapan nggak ada ya. Yang penting udah sampai puncak ya turun lagi lah gitu. Terus Akhirnya pulang sampai udah di rumah. Dengar kabar lah Shizuko siapa ini, cewek ini meninggal di atas. Udah sampai puncak dia. Iya, lihat ini kok tanya telepon sampai telepon kok ini cewek yang kemarin itu. Iya, bro katanya. Aku ada penjelasan juga sih kenapa kita tuh ajak turun ya. Iya. Nah, 2 tahun setelah itu diajak lagi nih. Orangnya sama ngajak. Iya. Tapi dengan persiapan yang udah matang lah. Artinya modalnya udah disiapkan gitu. Woi, budgetnya udah ada. Budgetnya udah ada. Beli perlengkapan kayak sepatu, beli jaket, Iya dong. beli tas yang ada cover bag gaya-gaya anak gunung lah gitu kan. Terus pakai kaos kaki. Terus kemana lagi tuh? Itu ke situ juga, temen jalurnya beda, aku lupa nama jalurnya bang. Jadi tetap ke Pangrango tapi beda jalur. Bukan gede Oh, nih. Gede. Gunung Gede. Oh. Kalau Gede itu alhamdulillah karena persiapan udah mateng gitu kan, udah ada, aman-aman aja sih. Itulah titik dimana, katanya ternyata asik ya naik gunung ini gitu. Mulai nih Gak kecanduan nih. Sebelum itu sebenarnya aku udah ada trauma terhadap gunung. Dulu pernah aku jatuh dari gunung itu bang, guling. Di mana itu? Di Sibolga. Sibolga itu ada Sibolga pernah naik gunung itu juga? Enggak gunung sebenarnya, kayak bukit gitu. Jadi aku nyari biji karet itu bang. Kalau bahasa Sibolga itu kayak HP ya. Nanti dia adu-adu tuh. Jadi aku jatuh tuh, guling-guling. Ada sekitar ketinggian 100 meter. Jatuh, tanganku patah. Ini aku kan dibilang ini. Ini sebelum kenal gunung nih. Belum, masih kecil SD. Oh iya. Itu kan traumatis terhadap ketinggian bang awalnya. Iya. Aku malah fobia ketinggian sampai sekarang. Sama. Setelah hilang di gunung itu fobia. Sama, aku setelah jatuh dari tangga 100 itu yang di Sibolga itu trauma juga gunung, ketinggian lah. Ya, tapi akhirnya kan naik gunung lagi kan? Iya itu mantap. Memang cara mengatasi fobia itu adalah kita lawan fobianya dengan. Thank you Tak. Oke bang. Mudah-mudahan nanti kita bisa naik gunung bareng. Gunung bersama. Tapi bohong.